Syaitanirrajim. Jadi pembahasan ini ada sempat tertulis. Pernah kita ta'lim di Otista Rabu 31 Mei 2006. Berarti kurang lebih 17 tahun lalu pernah dibahas ya. Berarti makin tua kita ini. Kali ini tanggal 8 bulan 9 2003. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraka baina walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah rawahu Ahmad. Jadi kembali kami sampaikan, semua hadis yang kita baca adalah hadis sahih, paling rendah hadis hasan. Jadi kita tidak membaca hadis-hadis dhaif karena ini berkaitan dengan ahkam hukum. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwa kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan induk atau bahasanya juga boleh ibu. Jadi barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian akan memisahkan dia dari orang yang dicintainya. Kira-kira begitu ya. Terserah kita siapa yang paling kita cintai. Kalau Rasul yang paling kita cintai, maka di hari kemudian kita tidak jumpa dengan Rasulullah. Jadi dalam bab jual beli, hadis ini diambil oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, memasukkan ini hadis dalam jual beli, termasuk juga ini bisa dipakai dalam pembahasan mudakahat di bab tentang perceraian, talak. Jadi bisa juga dipakai untuk jual beli. Jadi maksudnya asbabul hurutsnya hadis ini nanti ada hadis-hadis berikutnya. Jadi sahabat, karena zaman dahulu di zaman Nabi masih ada perbudakan. Jadi kalau budak itu kan lalu-lalu sudah kita bahas, tidak sama statusnya budak dengan pembantu, beda. Tidak sama statusnya budak dengan karyawan, beda. Jadi budak ini murni, dia tidak miliki dirinya dan dia tidak miliki harta benda. Semua hartanya milik majikannya. Ini zaman sebelum Nabi turun. Jadi ketika Nabi sudah diutus, ini perbudakan masih ada. Belum sempat habis. Nah, nanti lama habis sampai kita hari ini habis. Jadi kita bersyukur zaman perbudakan sudah tidak ada. Kalau seandainya ada zaman perbudakan sampai hari ini, ya mungkin yang kulit hitam termasuk abah, ya mungkin sekarang statusnya budak. Ya. Jadi salah satu nikmat Rasulullah ini diturunkan, perbudakan habis. Kenapa? Status sosial manusia sama di hadapan Allah. Ya, di Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa saja yang beda. Nabi bilang antara ajam dengan non ajam, antara Arabik dengan tidak Arabik sama di hadapan Allah. Ya, kecuali takwanya yang membedakan. Jadi beruntung. Jadi ketika itu sahabat masih zaman perbudakan, sempat jual budak, ada dua, satu pasar, ibu dengan anaknya. Karena dia cari harga yang bagus, maka yang satu tawar nilainya ibunya tinggi, anaknya tidak, dia tidak kasih ikut dengan anaknya, sekitar banyak. Kemudian ada yang tawar anaknya itu budak harga tinggi, tetapi dengan orang yang berbeda, maka dia jual semata-mata untuk cari profit, laba yang tinggi. Maka dipisahkan ini anak dengan ibunya, begitulah. Jadi apa yang terjadi kalau anak itu masih kecil, ya kan? Jadi ini dalam konteks kekinian, kalau Anda usaha umpamanya jual beli sapi, jual beli kambing, ternak, hati-hati. Ini yang dilarang sama Nabi. Ini
bisa jadi riba uangnya. Jadi kalau Anda punya kambing induk, dia punya anak baru lahir 1 bulan, ya, kebetulan induknya ada yang tawar 2 juta, begitu. Habis itu anaknya ada yang tawar tapi pembeli lain, harganya juga 2 juta. Akhirnya ini dipisahkan. Sedangkan ini kambing masih menyusui. Ini yang dilarang sama Nabi. Ini jual beli, jadinya nanti jadi riba juga. Tidak boleh jual beli begini, menyiksa. Karena anaknya masih butuh induknya. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi jangan gara-gara duit, sapi harganya tinggi, habis melahirkan belum disusui bagus anaknya, kita pisahkan. Maka kata Nabi, kalau kalian mau jual 1 pasang semua. Jadi kalau mau ada yang mau tawar induknya, harus anaknya diikutkan, jangan dipisahkan kata Nabi, tidak boleh. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita paham. Ini ada hadis berikutnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abiya gulamaini akhawaini. Jadi aku diperintahkan Nabi untuk menjual budak. Yang budak ini aku pasang dengan anaknya. Kebetulan budak ini dijual karena yang punya meninggal untuk bayar utang. Saya paham ya? Untuk bayar utang. Seandainya Nabi mampu, pasti Nabi merdekakan. Karena memang kondisi awal-awal Islam belum banyak yang masuk Islam. Sahabat juga masih terbatas. Budak juga masih banyak daripada uang untuk bebaskan. Budak masih banyak daripada orang yang dapat hidayah. Jadi satu saat Nabi suruh jual itu budak untuk bayar utang orang yang meninggal. Walaupun orang yang meninggal itu sudah amanahkan, lalu sudah kita bahas ini hadis, bahwa kalau saya meninggal tolong budak saya dimerdekakan. Tetapi orang yang meninggal ini masih punya utang, maka dia punya harta tidak ada kecuali itu budak. Maka Nabi bilang jangan dimerdekakan itu budak, jual untuk bayar utangnya almarhum. Karena kalau tidak, lalu bab utang sudah kita bahas, bahaya. Bab kejar sampai dikubur nanti. Jadi disuruh jual, tiba-tiba sahabat ini karena cari harga yang bagus, ini ibu dengan anaknya dijual dengan orang yang beda, ya, dengan orang yang beda. Fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma. Fazakartu zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Saya ceritakan kepada Nabi tentang jual beli saya tadi, bahwa mamanya beda, anaknya beda, saya jual. Setelah Nabi dengar cerita saya, adrikhuma farata'jihuma wala tabihuma illa jami'a, rawahu Ahmad. Maka kata Nabi, kau kembali. Kata Nabi, kembali. Nabi bilang. Jadi Nabi sampaikan kembali. Kau cari itu induknya, ambil ulang. Kemudian jual sama siapa yang beli itu. Ambil itu anaknya, kau jual di mana yang ibunya dibeli. Jadi jangan pisahkan mereka. Tidak boleh itu zalim. Nah, maka saya mendatangi kembali. Kemudian saya batalkan jual beli yang pertama. Kemudian saya berikan kepada orang yang beli mamanya ibunya. Jadi sampai Nabi larang jual beli yang demikian. Kira-kira begitu ya konteksnya. Dari hadis keluar juga demikian. Jadi begitu juga kalau kita usaha ternak, usaha ayam lah, yang paling pendek ayam paling mudah. Jadi kalau ada ayam masih dua pekan, jadi kalau ada yang beli induknya jangan kasih. Kalau mau beli harus beli dengan anaknya, iya. Kalau tidak dijual dipisahkan demi induknya supaya cepat mbak telur lagi. Itu beda mas, itu usahanya mas, bukan untuk jual kan? Ya. Tapi kalau untuk jual, jangan, itu tidak dibolehkan. Kalau mau jual dengan anaknya sekalian.
Jangan pisahkan induknya, atau jangan jual dulu lah, karena dia masih butuh induknya. Kasihan. Jadi kalau anaknya sampai 12 ekor, dipisahkan dari induknya jangan. Kalau kontesnya ayam potong, itu ayam potong kan kecil sudah dipisahkan dari induknya. Jadi bagaimana itu? Nah, memang tidak Ada induk ya? Iya, Ada induknya memang. Dari ayam keluar dari mana kalau kayak induknya? Iya, maksudnya prosesnya dia beda. Ya, artinya memang dia beda karena telurnya langsung dipanaskan saja. Jadi tidak sempat dia Ada induknya. Ya, jadi prosesnya bibitannya dipanaskan dengan lampu ya, itu mungkin modernnya ya. Kemudian dikurung, dimakan, kemudian sampai 1 bulan. Sekarang 30 hari ya, bukan 40 hari lagi. 1 bulan, 26 hari. 26 hari. Boleh dikonsumsi, boleh dijual, boleh dikonsumsi. Jadinya apa? Jadinya penyakit katakan. Jadinya penyakit bisu. Jadinya penyakit kulit rusak. Ya, itu yang terjadi ya. Jadi ya bukan untuk orang jual ayam potong yang tidak apa-apa Mas Joko, boleh. Sah-sah saja. Ada maksudnya ya dikurangi lah ya. Untuk kita yang konsumsi. Ayam potong nggak ada induknya. Ya. Kan ditetas pakai mesin. Iya itulah, pakai lampu atau pakai mesin ya. Nah, jadi dia tidak atas dengan induk. Itulah modern ya, yang di zaman Nabi pada dasarnya tidak ada. Sekarang ini ya jadi fikih kontemporer. Jadi sudah boleh. Hanya itulah yang kita konsumsi sebenarnya 80% itu obat, 20% daging. Ya, kan tidak mungkin juga yang menjual hanya mau jual tahu tempe saja Mas ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi artinya silakan kita usaha, tetapi nilai-nilai usahanya yang kita jaga ya. Kita tentu mau usaha, tidak ada orang usaha tidak mau cari profit. Namanya kita berusaha pasti ingin dapat laba. Tetapi laba yang terbaik, keuntungan yang tidak melanggar aturan-aturan agama. Itu yang namanya berkah ya. Ya begitu juga anak-anakku sekalian, biasa ada ayam dikasih main-main, dikurung dia punya dikurung, begitu juga atau kucing ya, tapi itu ya ayam lah misalnya ya, yang memang biasa diternak untuk dimakan. Jadi jangan dimain-mainkan sampai dikasih disembunyikan dari induknya. Kemudian berikutnya, nah ini usaha lain lagi. An Anas bin Malik qala sya'ru fil madinati ala ahdi Rasulullah sallallahu faqala an-nas. Jadi pernah di zaman Nabi gala sya'ru. Jadi barang-barang ini naik, tidak stabil, naik luar biasa. Kira-kira kalau tomat 5.000 langsung naik 25.000. Nah ini pernah terjadi. Jadi pasar ini harga yang tidak bersahabat di zaman Nabi juga ada. Jadi jangan nanti kita bilang wah nanti presiden ini baru harga naik. Harga tidak stabil. Padahal ini kenaikan barang juga di zaman Nabi, di pasar Nabi juga ada. Itu lumrah kehidupan. Faqalan nas, orang-orang datang sama Nabi, bukan protes, menyampaikan kabar bahwa ya Nabi, pasar ini sudah tidak stabil karena harganya naik, mahal, gal semua yang ada di pasar. Kenapa bisa sampai begini? Ya, bukan demo. Artinya orang datang sama Nabi, jumpa, kenapa ini ya Nabi? Harga pasar, harga barang-barang naik. Ya Rasulullah, gala sya'ru fasa'ar lana. Coba bantu kami ya Nabi. Ya, bantu kami bagaimana harga barang ini tidak naik. Bantu kami harga barang ini bisa turun. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, innallaha wal musa'irul kabidul basitu ar-raziq. Jadi Nabi kasih gambaran ayat. Jadi Nabi kasih tauhid dulu. Sesungguhnya Allah yang menjadikan ini naik, bukan saya, kata Nabi.
Ya. Kemudian Allah itu kata Nabi, jadi datang sahabat ini ingin bagaimana harga barang ini bisa ditetapkan stabil. Tidak mungkin kan? Jadi kata Nabi, bukan saya. Allah, kemudian Allah yang mengatur, Allah yang melampangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang memurahkan harga, Allah yang memahalkan harga, Allah yang memberikan rezeki. Kenapa? Karena di pasar itu tidak bisa diatur, harus begitu terus 10 tahun. Apa yang ada di pasar? Kudur, sayur-sayur, sama lahm, daging. Kira-kira sayur-sayur ini bisa ditahu tidak ada yang gagal panen. Kira-kira urusannya Nabi. Tiba-tiba tomat semua kena hama, rica kena hama. Kira-kira itu Nabi, jaminan sama Nabi? Tidak mungkin. Nabi bilang, tiba-tiba telur naik atau daging atau ikan ada bencana, ada musibah di laut, angin kencang, nelayan kurang turun laut, sehingga pasti harga ikan naik, susah. Jadi Nabi bilang itu bukan urusan saya, Allah yang mengatur. Kecuali petani itu tidak pernah gagal panen, ya bisa stabil. Kalau sekarang ya lebih modernnya ya, orang tanam sayur, tanam rica kan harus ada pupuk. Kira-kira bisa nggak pupuk itu tidak naik-naik harganya? Begitu juga bahan-bahan yang lain, bibit, bisa tidak mau naik. Jadi kehidupan itu tetap ada. Jadi tidak bisa tidak inflasi. Ada saatnya pasar itu pasti berubah-ubah harga. Jadi tidak bisa stabil. Nabi sampaikan sama sahabat, tidak usah. Yakin saja kata Nabi, Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Jadi kalau sekarang terjadi hal ini, memang sudah pernah terjadi sama Nabi. Sahabat, orang-orang datang, bagaimana harga ini bisa stabil, sampaikan kepada Nabi. Jadi Nabi bilang, ya Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan. Kalau memang panennya bagus, berarti harga stok banyak. Kalau stok banyak, berarti harga bisa murah. Tapi kalau ada panen gagal, ya, nelayan susah, ke laut karena angin kencang, ada badai, ya pasti stok kurang. Kalau stok kurang pasti harga agak mahal lagi. Jadi begitulah keadaannya. Nah, jadi yang Nabi tidak bolehkan kalau harga itu naik diakibatkan al-kins. Nah, ini ya kata Rasul ya. An Anas bin Malik qala An Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu qala la yahtakiru illa khati'un rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah, tidaklah menimbun kecuali orang yang pendosa. Nah, ini yang tidak boleh. Al-kins ini kalau bahasa syariat, bahasa di fikih itu biasa dikenal dengan menimbun, ya. Menimbun ini apa? Yang menimbun ya. Jadi karena dia punya modal besar, dia belinya ikan itu sudah menimbun, dia juga sudah jadi tengkulak. Ini ikan belum masuk di TPI, tempat penjualan ikan, dia sudah borong masih di laut. Ya, dia borong semua nelayan ikan di laut, jual beli di laut. Baru dia masukkan di gudangnya ini ikan. Begitu juga sayur, tengkulak yang tidak dibolehkan. Masih di tempat perkebunan dia sudah borong semua, dia masukkan semua di gudangnya. Begitu juga pertanian, beras, makanan pokok ditampung, dia borong karena punya modal besar. Jadi kalau bahasanya orang sekarang apa? 7 naga, 9 naga, 8 naga. Jadi diborong. Akhirnya apa? Harga pasar tidak stabil. Seolah-olah barang ini kurang, padahal ada yang tampung. Ini yang tidak boleh. Ini yang diharamkan. Jadi kalau begini model pekerjaan kita riba. Begini pekerjaan kita riba, tidak dibolehkan. Karena biasa pemodal besar Pak, aman. Karena dia punya duit, semua dia borong Pak. Hanya jelek kalau dia bilang dia bayar dengan itu pasar, supaya pasar tinggal dia semua yang atur.
mulai dari penjual yang kecil sampai penjual yang besar, sehingga dia bisa mainkan harga. Kalau begini modelnya, ini yang dilarang oleh Rasul, sehingga Rasul taruh petugas pasar di pasar. Jadi kalau tadi sahabat datang sampaikan sama Nabi harga di pasar sudah mahal, ya Rasul bagaimana ini? Kalau memang kondisinya karena nelayan tidak turun, banyak kena hama, banyak gagal panen, maka sabarlah, karena Allah Maha Pemberi rezeki katanya. Tapi kalau ada yang monopoli pasar, monopoli perdagangan, maka ini yang tidak boleh, ini harus ditindaki. Jadi kalau yang berkuasa, sultan, pemerintah, negara, ya harus tindaki ini monopoli perdagangan, tidak boleh. Karena mereka lah ya yang buat pasar ini tidak stabil, jadi kacau. Stok sebenarnya banyak, tetapi kenyataannya kurang, kan begitu Pak ya? Begitu juga bahan bakar kita sebenarnya. Sebenarnya bahan bakar kita ini tidak perlu orang antri sampai di luar di aspal. Tidak perlu antri sampai 20 mobil di tiap SPBU. Karena kan kita sudah rasakan. Waktu Big Boss kita datang, Presiden kita datang 2 hari aman, enak ya. Karena semua SPBU 24 jam menjual. Jadi tidak ada yang antri. Sekarang kan orang jual ini hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam pas menjual. Jadi jelas ketika dibuka penjualan minyak pasti antri. Jadi sempat 2 hari aman Pak. Saya isi bahan bakar enak Pak juga. Isi mobil bebas. Hanya 1 di depan, kadang 2 di depan, bebas. Karena jangan sampai presiden datang lagi antri, pasti dimarahi gubernurnya kan. Nah, jadi kalau begitu ternyata bisa stabil ini sebenarnya. Hanya ada permainan, ini persoalan. Bisa stabil, tapi terlalu banyak permainan. Begitu juga pasar sebenarnya ya. Jadi pasar kalau sudah terlalu banyak tangan-tangan orang kaya, orang-orang rakus, mereka sudah monopoli semua harga-harga, monopoli barang-barang, dia tampung di gudang, maka inilah yang terjadi. Ya, pasti pasar itu tidak stabil. Nah, jadi kalau di Imam Mazhab, maka Imam Syafi'i mengatakan untuk monopoli, untuk menampung barang selain makanan pokok, gandum, beras, minyak dibolehkan. Tapi makanan pokok itu yang riba diharamkan itu menampung, karena itu kebutuhan orang. Jadi kalau hanya menampung ban, ya, ban, busi, onderdil mobil, tidak apa-apa, itu bukan kebutuhan pokok. Silakan Anda tampung banyak-banyak, tidak apa-apa. Jadi di mazhab Imam Syafi'i boleh buat gudang, tapi gudangnya jangan makanan pokok. Jadi itu enaknya kalau di zaman Nabi ya. Jadi orang-orang kaya di zaman Nabi diperiksa gudangnya sama penjaga pasar. Ya kalau sekarang mungkin pegawai bea cukai atau pegawai apalah ya, diperiksa gudangnya. Anda buat gudang untuk apa? Kalau gudang gandum tidak boleh ditampung. Karena itu makanan pokok, jangan sampai tidak stabil, keluarkan, jual dia. Tidak boleh. Jadi kalau sekarang sebenarnya bisa, karena sudah ada negara kita atur bulog kalau beras kan. Tapi kenyataannya biasa juga di bulog busuk-busuk, baulah gitu beras. Ya. Kadang dijual murah karena kualitasnya sudah jatuh. Ditampung juga berarti. Tidak dijual ke masyarakat. Nah, ini susahnya ini. Keimanan, mental, takwa yang hilang. Ya. Tapi kalau bahan bakar nggak boleh juga. Ya. Bahan bakar nggak boleh juga. Bahan bakar sudah itu minyak. Jadi yang Nabi tidak, yang Imam Syafi'i melarang makanan pokok dengan minyak. Jadi berarti Imam Syafi'i cerdas, berpikir bukan hanya minyak goreng ya. Berarti di akhir zaman kita butuh minyak lah, bahan bakar. Itu. Karena sekarang orang tidak dapat makan kalau bahan bakar tidak ada. Karena ketergantungan kita hampir 100% dengan bahan bakar. Semua serba kendaraan, semua serba mesin, butuh minyak, butuh bahan bakar. Itu tidak boleh ditampung. Jadi dikeluarkan, jangan ditampung lah karena ketakutan. Karena mencari untung yang besar, banyak yang menampung monopoli. Jadi pekerjaan menampung ini tidak boleh kecuali di luar makanan pokok, di luar kebutuhan masyarakat. Ya kalau sekarang mungkin sembako lah, ya hal-hal sembako di luar daripada minyak. Ya di luar daripada itu silahkan mau tampung mobil banyak-banyak, tidak apa-apa. Tampung motor banyak-banyak, tidak apa-apa. Itu bukan kebutuhan pokok. Silakan, boleh ada gudangnya kalau motor, mobil. Di zaman Nabi juga begitu. Kecuali makanan pokok tidak boleh ada gudang. Jadi kalau ini diterapkan sebenarnya aman negara. Ya.
Jadi kemudian saudara sekalian, kita ke berikutnya tentang tasriyah. Tasriyah ini menahan air. Nah, ini pekerjaan yang baru lagi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusarru ibli wal ganam faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nazaraini ba'da an yahlubaha in sa'a amsakaha wa in sa'a raddaha wa sa'an min tamrin mutafaqqun alaih. Wa li Muslim fahuwa bil khiyar salasata ayyam wa fi riwayati lahu alakkaha al-Bukhari wa radda maha sa'an min ta'amin la samra'a qala al-Bukhari wa tamru aksar. Jadi tasriyah ini begini. Jadi kata Rasulullah dari Abu Hurairah, jangan kalian mengikat susu. Ya, ini terjemahan lepasnya ya. Jangan kalian la tasurru, jangan mengikat susu ibli onta atau susu kambing. Siapa yang membeli, barang siapa yang membeli dan sempat memerah susunya, maka ia boleh memilih dua pilihan: mengembalikan itu yang dibeli, mengembalikan itu onta atau kambing, ya, atau menahannya, atau tidak mengembalikannya. Jadi dua pilihan. Kalau kita tertipu dengan tasriyah ini, ya, barang siapa ingin mengembalikannya, tetapi onta atau kambing tadi susunya sudah sempat dikonsumsi, sudah diperas, maka kalau mau dibatalkan jual belinya, kata Nabi, ganti dengan satu syah korma atau makanan pokok yang layak kepada yang punya barang. Itu arti lepasnya. Saya jelaskan supaya kita mudah. Ya. Jadi contohnya begini. Tasriyah ini begini, saudaraku. Ada juga di pasar ini ayam potong. Tapi kita ambil dulu konteksnya di zaman Nabi. Saya mau jual onta atau kambing betina. Susunya, putingnya saya ikat supaya kelihatan susunya banyak, kelihatan besar. Ini perdagangan yang garar, perdagangan hasilnya riba juga. Jadi saya ikat susunya ini onta. Ini ada di zaman Nabi terjadi. Saya ikat susunya ini kambing betina, sehingga ketika orang datang mau beli, dia lihat, luar biasa ini. Berarti ini susunya banyak. Jadi sehingga saya yang punya barang, dia pasang dengan harga yang mahal. Kenapa harganya mahal? Karena dia lihat, luar biasa. Berarti ini induk onta atau induk kambing atau sapi lah dalam konteks sekarang. Karena di zaman Nabi jarang sapi. Ya, yang ada kambing ganam dengan onta. Maka diikat ini susunya sapi, kemudian ketika datang pembeli dia lihat, besar, berarti susunya banyak, saya beli, ya kan? Nah, ini terjadi di zaman Nabi. Orang melapor, ya Rasul, waktu saya beli ini onta kambing, saya lihat susunya banyak, maka saya beli. Setelah saya bawa pulang ke rumah, besoknya sudah tidak ada susunya. Ternyata susunya waktu saya beli diikat, diperlihatkan saya supaya seolah-olah susunya ini banyak. Ini orang datang melapor sama Nabi karena tertipu. Maka Nabi kasih dua solusi. Nabi bilang itu khiyar, boleh 3 hari. Makanya pedagang harus tahu, kalau barangnya tidak jujur, kita boleh khiyar 3 hari. Kalau khiyar ini masa memilih, berarti ada jaminan, kira-kira begitu Pak ya. Jadi perjanjiannya jaminan. Bos, garansinya, nah ini garansi. Jadi ini Anda lihat susunya segar, besar, banyak. Tapi kalau bagaimana? Kira-kira Anda bisa, jadi garansinya apa Pak?